Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum spoiler BTTH Season 5 episode 98. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Setelah perseteruan dengan tubuh avatar Feitian, Xiaoyan menyusuri hutan sambil sekali mencari beberapa bahan yang berguna, termasuk buah tanpa tepung, di mana buah itu nantinya akan sangat berguna untuk kultivasi Xiaoyan. Hal itu membuat Raja Serigala Abu-Abu marah dan tiba-tiba mencegat Xiaoyan. Saat ini ia melompat turun dari punggung hewan terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras. "Serahkan padaku, jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini." Mata merah Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiaoyan. Segera kakinya menginjak tanah. Retakan yang sangat besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan aliran kekuatan saat bergegas menuju Xiaoyan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam melesat akan menusuk tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur beberapa langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. "Bocah kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar?" Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung saat serangannya dihindari oleh Xiaoyan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan saat ini bahkan lebih licin daripada roti. Dia bahkan tidak bisa menyentuh Xiaoyan sama sekali. Xiaoyan tersenyum saat melihat Raja Serigala Abu-Abu bertingkah aneh. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba mengerut. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang dia tinggalkan dengan cepat menghilang. Namun yang terakhir ini tetap mempertahankan pendiriannya. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Apakah ini berhasil? Xiaoyan tercengang saat melihat bayangan yang tidak menghilang ini. Dia tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar menggabungkan avatar dengan cara yang membingungkan. Xiaoyan akhirnya pulih dari keheranannya setelah beberapa saat. Dia sangat senang. Tangannya buru-buru memberi isyarat dan bayangannya berubah menjadi titik cahaya tak terlihat sebelum memasuki alis Xiaoyan. Ini hanyalah benih avatar, namun langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika Xiaoyan bisa memperbaikinya, tubuh 3000 ilusi petir Xiaoyan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Terima kasih banyak. Karena Anda telah membantuku, aku akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiaoyan tertawa keras kepada Raja Serigala Abu-Abu. Dia mengguncang baunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiaoyan bersiap untuk melarikan diri. Tapi saat dia baru saja mengambil langkah maju, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian dia berteriak ngeri. Sayap iblis ponik surga." Xiaoyan terkejut saat mendengar seruan kaget yang dipancarkan dari mulut Raja Serigala Abu-Abu. "Apa kamu tahu ini apa?" ucapnya. Raja Serigala Abu-Abu terlihat ketakutan saat dia melihat Xiaoyan. Kedua kakinya dengan cepat mundur. Meskipun daging dan bulu di tulang sudah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkannya untuk segera mengidentifikasinya. Saat itu, dia pernah melihat iblis ponik asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. "Di mana kamu mendapatkan sepasang sayap iblis ponik surga ini?" Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Xiaoyan lalu bertanya, "Binatang ajaib apa yang memiliki sayap iblis ponik surga ini?" Raja Serigala Abu-Abu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan, seperti dia menyaksikan hal yang sangat lucu. "Kamu tidak tahu tentang iblis ponik surga?" Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Iblis ponik surgawi. Mayat misterius itu seharusnya yang disebut iblis ponik surgawi ini. Xiaoyan segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, "Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang iblis ponik surga ini." Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiaoyan. "Bocah, menurutmu kamu siapa?
Berani-beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Jangan pikir bahwa kamu bisa pamer hanya karena kamu telah memperoleh sepasang sayap iblis ponik surgawi. Jika iblis ponik surgawi menyadari bahwa kamu menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknik dao terbang, kemungkinan mereka mengejarmu dan tidak akan berhenti melakukannya sampai kamu mati. Pada saat itu akan terlambat bagimu untuk menangis. Jika kamu cerdas, kamu akan menyerahkan buah tanpa tepung kepadaku segera mungkin. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Lidah merah cerah Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya saat tatapannya yang agak merah darah menatap Xiaoyan. Kakinya menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara riak tenaga sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Raungan marah dipancarkan tinjunya dengan urat nadi yang berdenyut di atasnya, membawa dentuman sonik yang dalam dan rendah saat ia menghantam dengan keras. Xiaoyan samar-samar memperhatikan Raja Serigala Abu-Abu yang telah menunjukkan serangan liar dan kejam. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Duar! Tinju Raja Serigala Abu-Abu dengan keras menghantam cahaya perak. Suara samar-samar metalik muncul. Ekspresi dari Raja Serigala Abu-Abu berubah sedikit saat tinjunya mendarat. Dia hanya bisa merasakan lengannya sepertinya mati rasa saat ini. Sebelum dia bisa mundur dan menarik kembali, kepalan berwarna perak diayunkan dengan liar menghantam dadanya. Duar! Tinju itu membuat Raja Serigala Abu-Abu merasa tenggorokannya menjadi sedikit manis. Syok melonjak di matanya. Kekuatan yang menakutkan. Apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala Abu-Abu mendarat dengan menyedihkan. Xiaoyan menatap Raja Serigala Abu-Abu dari atas dan berbicara dengan suara samar. Kamu punya dua pilihan. Pertama adalah menjawab pertanyaanku dan terus menjadi raja di pegunungan ini. Atau dua, izinkan aku membunuhmu sekarang. Hanya kamu? Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Xiaoyan tersenyum. Jarinya menunjuk ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Boneka iblis bumi di sampingnya segera mengeluarkan ledakan saat itu meluncur turun seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras dengan Raja Serigala Abu-Abu. Raja Serigala Abu-Abu terkejut saat melihat boneka setan bumi menerkam. Segera dia menyerang ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan boneka iblis bumi. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan, namun saat jarak antara keduanya terungkap, kekuatan boneka iblis bumi jauh melampaui Raja Serigala Abu-Abu. Duar! Kedua tinju bertabrakan dengan keras, gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Tubuh boneka iblis bumi bergetar sedikit saat angin telapak tangan berhamburan. Butuh setengah langkah mundur sementara kaki Raja Serigala Abu-Abu bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang jaraknya lebih dari 10 meter. Baru saat itulah dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Saat dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura ganas itu akhirnya tertutupi oleh syok. Setelah melangkah mundur, boneka iblis bumi sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang Raja Serigala Abu-Abu. Berhenti, aku mengaku kalah. Raja Serigala Abu-Abu buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat boneka iblis bumi mengisi dengan aura yang ganas. Boneka iblis bumi dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Xiaoyan tersenyum di langit. Dia perlahan-lahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka iblis bumi dan berkata, katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang berhubungan dengan iblis ponik surgawi ini. Raja Serigala Abu-Abu mengusap benang darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik boneka iblis bumi. Setelah itu dia mengatupkan giginya dan berkata dengan agak enggan, iblis ponik surgawi sangat terkenal di dunia binatang ajaib. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan aula jiwa di dataran tengah. Selain itu, mereka benar-benar termasuk dalam level puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap iblis ponik surgawi akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar iblis ponik surgawi berada di peringkat 7. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai level peringkat 8 yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku iblis ponik surgawi sedikit jumlahnya, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Daoqi. Bahkan aula jiwa sangat segan kepada mereka. Xiaoyan lalu memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi, apakah ada faksi lain dalam dunia yang bisa bersaing dengan iblis ponik surgawi? Xiaoyan mengingat Ziyan. Darahnya mampu menekan darah esensi dari iblis ponik surgawi. Sepertinya tubuh aslinya juga makhluk yang luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya dia menjawab, ada dua suku. Keduanya memiliki peninggalan yang membentang hingga zaman kuno. Salah satunya adalah Piton 9 tanah dalam yang tenang,
sedangkan yang lainnya adalah naga kuno Void. Naga kuno Void adalah binatang ajaib paling misterius di dunia binatang ajaib. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka mereka dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu, aku juga tidak menyadari situasi sebenarnya. Raja Serigala Abu-Abu terbatuk-batuk. Dia segera menatap Xiaoyan dan berkata, "Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui." Xiaoyan memiringkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya, "Bolak-balik melalui dimensi? Naga kuno Void ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Xian termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan ruang." Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala Abu-Abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melempar sesuatu dan buah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. "Ambil, ini hadiahmu. Selain itu, aku harap kamu akan merahasiakan masalah ini hari ini, kecuali kamu tidak ingin menguasai pegunungan ini." Raja Serigala Abu-Abu senang setelah menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa kami binatang ajaib selalu menepati kata-kata kami, tidak seperti kalian manusia. Bagaimanapun, karena kamu mengembalikan buah tanpa tepung ini kepadaku, aku akan mengingatkanmu bahwa akan lebih baik bagimu untuk tidak membiarkan iblis ponik surgawi menemukan sayap tulangmu. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi." Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar itu. Dengan teriakan lembut, dia mengarahkan binatang ajaib tunggangan dan pergi dengan angin bersiul. Xiaoyan juga mengembuskan nafas saat dia melihat Raja Serigala Abu-Abu perlahan menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya, hanya untuk tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Hal ini sepertinya telah menjadi banyak masalah. Xiaoyan duduk bersila di samping api unggun dengan kedua matanya tertutup rapat. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Xiaoyan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya. Itu dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Apalagi penampilan orang ini tampaknya seperti replika Xiaoyan. Xiaoyan menoleh untuk melihat avatar ini. Dia samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari nyala api melalui tubuhnya. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir, jika avatar tidak memiliki perlindungan dari kekuatan petir angin, itu pasti akan sangat merugikan jika bertemu dengan benda kuat seperti api jantung jatuh yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Nasib avatar Faitian adalah studi kasus yang terbaik. Tapi, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Suara Tian Huo Zuze tiba-tiba keluar. "Bodoh, siapa bilang kamu harus menggunakan kekuatan petir angin? Kekuatan api surgawi di dalam tubuhmu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir angin itu, terutama api jantung yang jatuh. Jika kamu bisa menggabungkannya ke dalam avatar, dia tidak akan takut dengan energi aneh yang bisa menaklukkan roh di masa depan. Kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat dari avatar Faitian." Xiaoyan tercengang saat mendengar sarannya. Dia bergumam sedikit. "Baiklah, mari kita coba." Roh Xiaoyan duduk bersila sementara avatar di depannya juga dengan sigap duduk. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas setelah melihat ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api jantung jatuh muncul. Di bawah kehalusan api hati yang jatuh, avatar itu perlahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Xiaoyan perlu mengontrol suhu nyala api dan menaikkannya sesuai dengan ketahanan avatar. Karena itu, dia harus berulang kali menyesuaikan suhu api jantung yang jatuh untuk mendapatkan efek temper. Malam perlahan menghilang. Saat sinar pertama matahari pagi mulai terbenam, Xiaoyan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Kelelahan tampak samar-samar di dalam diri mereka. Xiaoyan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas saat dia bergumam. Penempaan avatar ini memang sulit. Kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan sebelum bisa mencapai tingkat menengah. Avatar 3000 petir memang merupakan teknik Dao yang paling sulit untuk dilatih di pavilion angin petir. Xiaoyan kini segera mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. "Ayo pergi, pegunungan mata surga kemungkinan sudah diisi dengan orang-orang. Aku ingin tahu, apakah aku bisa merebut salah satu di 10 besar? Ini adalah kesempatan untuk segera menerobos ke ranah Daozong. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi."
dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.